Puluhan orang tua calon siswa mendatangi Dinas Pendidikan lantaran anak mereka tidak terdaftar pada sekolah yang dituju. Disperindak Kota Sorong belum menerima aturan pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, puluhan orang yang tergabung dalam petisi rakyat Papua menggelar aksi demo menolak pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di Kaimana. Selain menolak DOB, massa yang memulai demo dengan long march dari Pasar Baru Kaimana menuju kantor Dewan Adat Papua ini juga menolak perpanjangan Undang-Undang Otsus. Massa demo yang membawa spanduk dan baliho yang berisikan kalimat menolak DOB perpanjangan Otsus dikawal oleh personel polisi dari Polres Kaimana. Sepanjang jalan massa mengajak masyarakat khususnya orang asli Papua untuk bersama-sama melakukan aksi demo. Setibanya di kantor Dewan Adat Papua Kaimana, Ruben Furai, salah satu pendemo langsung berorasi. Menurut Ruben, perpanjangan Otsus harus diputuskan berdasarkan suara dari masyarakat asli Papua, bukan keputusan sepihak. Harus bertanggung jawab kepada suku asli di sini dan suku nasional dari Papua. Sorong sampai di mereka harus tanggung jawab yang tinggal di kota ini. Jangan bikin perbedaan-perbedaan. Mau bikin kabupaten suku untuk apa? Kabupaten saat ini kita tidak mampu untuk isi. Mau bikin kabupaten yang bikin apa? Betul. Papua orang SDM di Kuri itu berapa banyak? SDM banyak-banyak. Kenapa banyak yang menganggur? Coba tanya. Sejasa-jasa yang menganggur di kota Kaimana ini. Ada tinggal pegang kampak. Bikin kebun, cari ikan di laut. SDM yang saya dirasa kau tidak mampu urus berkumpul bikin kabupaten banyak-banyak. Malu. Kau bilang katanya melindungi tanah, sumber daya alam dan manusia. Mana kau melindungi Barto lihat? Lindungi diri sendiri. Bila melindungi sumber daya alam, sumber daya manusia. Mana alam ada rusak ini? Perusahaan ada bawa kayu kiri kanan, hutan ada jatuh kiri kanan. Betul. Akan pencuri. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Kaimana, Yohan Wervete, di hadapan pendemo menegaskan jika pihaknya telah berupaya untuk membatalkan pembentukan DOB di Kaimana. Namun menurutnya masyarakat harus memahami karena Kaimana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami Dewan Adat Daerah, Dewan Adat Papua berupaya keras untuk menggagalkan segala sesuatu. Tapi kita ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita tidak akan melawan siapapun. Iya. Kalau silakan Bapak Nurul melawan, ya silakan Bapak dong lawan. Tapi jangan melibatkan kami sebagai orang tua. Iya. Iya. Harus lawan. Kami sudah lawan model apapun. Pak saudara di gunung sampai dengan menyala-menyala. Tapi sudah ada pemekaran di sana. Provinsi Papua Utara sudah jadi. Amandemennya sudah turun. Papua Tengah sudah jadi. Nomor amandemennya sudah turun. Tentu kita tidak bisa lawan arus. Iya. Kami sudah berupaya keras. Setiap konferensi, setiap pleno Dewan Adat Papua, hasilnya seperti itu. Hasilnya seperti itu. Aspirasi tetap kami sampaikan. Usai mendengar penjelasan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Kaimana, pendemo melayangkan protes dan hampir terjadi kericuhan. Namun digagalkan polisi yang sudah berjaga sejak pagi hari di lokasi. Pendemo juga meminta kehadiran Bupati Kaimana dan juga DPRD Kaimana guna memberikan penjelasan kepada mereka. Jika tidak, mereka mengancam akan menduduki dan melakukan pemalangan terhadap kantor Dewan Adat Papua Wilayah Kaimana. Dari Kaimana, Arfa Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat diharuskan untuk dapat merangkul seluruh staf dan pegawai guna menciptakan suasana kerja yang nyaman agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Niko Untung Tike saat memimpin apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 4 Juli 2022, ditegaskan bahwa suasana kerja di setiap organisasi perangkat daerah harus diciptakan dengan baik agar proses kerja dapat berjalan maksimal. Dalam arahannya, Niko Tike menegaskan kepada semua pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat agar kewajiban harus dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing, yang didukung semua pegawai dan juga staf. Hal tersebut dilakukan agar setiap paket pekerjaan dapat dilaksanakan sehingga daya serap anggaran akan terus meningkat. Hari ini adalah hari pertama untuk kita bekerja. Tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda, terutama pimpinan OPD, kewajiban itu tentu harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing tupoksi. Para pejabat eselon 3 juga 4 membantu dan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan bidang tugas yang diamanatkan kepada kita semua, bahwa kita ini ada di masing-masing dinas. Jangan lagi diintervensi oleh Bapak Sekda bahwa seperti ini, tetapi harus sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kita harus melakukan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing supaya kita bisa laksanakan dengan baik mungkin. Niko Untung Tike menegaskan kepada pegawai yang jenjang karirnya masih panjang ke depan untuk dapat terus bekerja dengan baik sebagai abdi negara guna melayani masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di setiap organisasi perangkat daerah. Kami yang pimpinan OPD ini paling efektif itu 2-3 tahun. Saya terakhir di 2025 nanti akan selesai. Kami memberikan estafet kepada Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin sudah selesai di tahun itu. Maka pergunakanlah sebaik mungkin Bapak Ibu punya tanggung jawab selama mengabdi di Provinsi Papua Barat. Ini Provinsi Papua Barat yang kita cintai, yang memberi kita makanan, yang memberi kita makan, sehingga kita bisa melaksanakan sebaik mungkin. Diingatkan kepada aparatur sipil negara terkait dengan tunjangan penghasilan pegawai bahwa prosesnya sedang berjalan, sehingga diharapkan kepada seluruh aparatur sipil negara tetap melaksanakan tugas, karena tunjangan penghasilan pegawai pasti akan dibayarkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Perdagangan Kota Sorong belum melaksanakan aturan saat membeli minyak goreng curah dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Namun aturan itu harus diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami aturan tersebut. Kota Sorong belum melaksanakan aturan masyarakat wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi saat membeli minyak goreng curah dan minyak goreng bersubsidi di toko-toko maupun supermarket. Selama ini hanya diberlakukan aturan menunjukkan KTP saat membeli minyak goreng bersubsidi atau minyak goreng curah. Dinas Perdagangan Kota Sorong mengakui aturan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator Penanganan Minyak Goreng Wilayah Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, harusnya diawali dengan sosialisasi agar masyarakat Kota Sorong mengetahui dan paham aturan tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong Adrianus Asmuruf saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, sampai saat ini belum ada semacam surat dari Menteri Perdagangan kepada Gubernur lewat Dinas Perdagangan Provinsi Papua Barat untuk menerapkan aturan tersebut. Menurutnya, jika petunjuk teknis tentang penerapan pembelian minyak goreng curah kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sampai saat ini pihaknya belum menerima hal itu. Ya, tapi sampai saat ini belum ada semacam surat dari Menteri Perdagangan kepada Gubernur melalui Dinas Perdagangan Provinsi dan ditindaklanjuti oleh kami. Sampai sejauh ini kami belum mendapat petunjuk teknis terkait penerapan
pembelian minyak goreng curah kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi Lindungi. Sampai sejauh ini belum kami menerima itu. Tapi kalau sudah diterima berarti dilaksanakan? Pasti kita laksanakan. Itu kewajiban daerah harus melaksanakan instruksi pusat. Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Sorong sejak awal adanya kelangkaan minyak goreng bersubsidi yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng berbagai jenis pada awal tahun 2022. Untuk pembelian oleh distributor dari agen resmi diwajibkan menggunakan aplikasi Simirah dari Kementerian Perindustrian. Untuk pengawasan agar tidak terjadi panik buying lewat usulan Polresta Sorong Kota sebagai instansi yang ditunjuk Kapolri untuk mengawasi penyaluran minyak goreng mengusulkan untuk menunjukkan KTP saat membeli minyak goreng. Ketentuan terbaru yang dikeluarkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Penanganan Minyak Goreng Wilayah Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pembelian minyak goreng curah dan minyak goreng bersubsidi harus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki aplikasi tersebut bisa menunjukkan nomor induk kependudukan atau NIK saat membeli minyak goreng curah. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pembangunan Pasar Wosi Manokwari saat ini masih dalam tahap awal pondasi pengecoran rangka dasar. Para pedagang pasar berharap pekerjaan dapat segera selesai agar proses jual beli di pasar dapat berjalan maksimal. Pasar Wosi Manokwari kini merupakan pasar sentral yang menampung pedagang dari dalam Manokwari hingga dari kabupaten tetangga seperti Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, serta Teluk Bintuni. Setelah beberapa kali terjadi kebakaran hebat, pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen menata wajah Pasar Wosi Manokwari. Dari pantauan TVRI, proses pembangunan terus dilakukan di atas lahan seluas lebar 135 meter dan panjang 86 meter. Proses penimbunan, pemadatan, dan juga pengerasan telah dilakukan, dan saat ini dilakukan pengecoran rangka dasar. Abdul Hakim Karim, Ketua Pedagang Pasar Wosi, saat diwawancarai mengatakan, untuk bangunan yang akan dibangun, yaitu kios, sebanyak 46 petak, dan di dalamnya terdapat 648 los kios. Kemarin, jumlah yang saya data kemarin pedagang itu 703. Itu keseluruhan? Keseluruhan. Itu mulai dari los sampai kios. Ya. Terus nanti yang akan dibangun ini mungkin sekitar kios ini yang kalau di sana 12 petak. Ada berapa los nih, Kak? Sabar, kios dulu, kios yang besar dulu 12 tambah 12 46 semua. Di sini 11 berarti 46. Terus kalau los ini sekitar berapa? Berarti target 1,5 bulan sampai 2 bulan paling ini, supaya ini kan bangunannya nanti ini tiang besi baja ringan tutup, itu saja. Nanti yang dibawa nanti pedagang sendiri yang lanjut. Diharapkan proses pengerjaan dapat cepat dilakukan agar pedagang dapat memiliki tempat yang layak untuk melakukan transaksi jual beli di Pasar Wosi Manokwari. Kalau kita ya itu, maksudnya ini kan pemerintah punya ya, jadi harapan kita ya pedagang bagaimana secepatnya itu ya. Nanti kita pedagang yang istilahnya yang darurat ya. Makanya kemarin ada timbun kemarin memang pedagang tidak mau timbun supaya katanya cepat, cuma kan kalau dipikir kembali pemerintah kan mau yang terbaik ya, mau yang terbaik supaya kita tidak kebanjiran lagi Pak. Saat ini jumlah pedagang yang terdata sebanyak 703 pedagang yang terdiri dari los dan juga kios. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan orang tua calon siswa mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dan masukkan berkas pendaftaran.
Hal ini dilakukan akibat anak mereka tidak bisa mendaftar secara online. Senin pagi 4 Juli 2022, beberapa orang tua dari siswa yang hendak mendaftar masuk sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Manokwari mendatangi Dinas Pendidikan dengan tujuan membawa berkas pendaftaran masuk ke SMP negeri. Hal ini dikarenakan pendaftaran yang dilakukan secara online dinyatakan penuh dan situsnya telah ditutup. Yang mereka sesalkan sistem penerimaan dengan pembagian zonasi sepertinya tidak berlaku. Pasalnya secara zonasi mereka memenuhi syarat. Namun waktu penerimaan yang ditetapkan pada pukul 7 pagi, situs pendaftarannya sudah ditutup. Salah satu orang tua siswa, Mama Dimara, yang berdomisili di Panindi menyampaikan anaknya tidak dapat mendaftar sehingga berkasnya harus diantar ke Dinas Pendidikan. Yang kalian pakai sistem itu, cuma sistem itu putus tiba-tiba, logika kan tidak itu. Masa jam 7 yang disampaikan di jadwal, 5 menit saja ini sudah ditutup. Orangnya masuk dari Surabaya pada subuh sangat apa? Tidak boleh begitu. Kalau bicara jam 7, jam 7. Jadi semua orang bisa masuk. Kok masa tidak belum baru jam 7:05 menit putus? Tidak bisa masuk lagi. Kami tidak bisa lagi sistemnya. Nah itu yang tadi di sana bilang sudah bawa ke kantor. Kami tetap terima kalau dari dinas. Sekarang kemudian kalau tidak, tidak bisa Bu. Ini saya, ini karena saya harus tanya sama ibu. Saya belum memberikan uang. Tolong, ini barang ini kita kasih sonasi. Saya memenuhi sonasi. Saya memenuhi semua. Tempat tinggalnya, nilainya, semua saya memenuhi. Jadi saya minta tolong jangan sampai dipindahkan ke sekolah lain. Sampai satu berisik, kedua panitia saya memenuhi. Tolong, itu yang saya langsung memenuhi. Tolong jelaskan. Dengan adanya keterangan dari orang tua bahwa sistem dinyatakan terkunci pada pukul 7:05 waktu Indonesia Timur, Kepala Bidang SMP Pariyanti dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten yang hendak dimintai keterangan oleh awak media terkait hal tersebut enggan memberikan keterangan dengan alasan sedang sibuk. Hal ini pun membuat beberapa orang tua tidak terima karena tidak ada keterangan dan penjelasan resmi dari dinas terkait. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Sekolah Dasar Impres 22 Wosi Manokwari, formulir pendaftaran yang disiapkan sekolah habis di hari pertama pendaftaran siswa baru di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Manokwari. Selain itu, prosedur penerimaan siswa pun mengikuti zonasi. Penerimaan peserta didik tahun ajaran 2022-2023 telah dibuka pada bulan Juli 2022. Penerimaan bagi peserta didik tingkat sekolah dasar secara serentak dibuka. Sejak pagi, orang tua telah mengantri menunggu formulir pendaftaran di sekolah dasar agar bisa mendaftarkan anaknya untuk bersekolah. Dan tidak butuh waktu yang lama ketika loket pendaftaran sekolah dibuka. Dalam waktu sekejap, formulir pendaftaran langsung habis, sehingga bagi orang tua yang terlambat datang ke sekolah tidak kebagian formulir pendaftaran. Ana Rumayomi, Kepala Sekolah Dasar Impres 22 Wosi, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, hari pertama dibukanya pendaftaran jumlah formulir yang disiapkan sebanyak 111 untuk 3 kelas, di mana satu kelas dapat menampung 37 siswa. Untuk siswa-siswi yang diterima sesuai dengan wilayah domisili di sekitar zona tempat tinggal yang dekat dengan sekolah, untuk persyaratannya yaitu ijazah, kartu keluarga, dan juga akte kelahiran. SD Impres 22 Wosi ini hari ini yang kami siapkan formulir sesuai dengan tempat atau ruang kelas yang ada. Jadi kami terima satu kelas itu 37 siswa. Nah, kami batasi karena tahun lalu tuh kami terima 4 kelas. Terlalu membengkak, akhirnya satu kelas tuh 50 siswa, anak-anak tidak bisa belajar baik. Jadi kali ini kami kasih turun terima 37 siswa satu rombel. Sebenarnya ikut yang sebenarnya itu cuma 25 siswa. Lingkungan sini termasuk RT-RT yang ada, kita punya lingkungan mulai zona tuh mulai dari Evatawasi sampai Haji Bau seputar belakang sekolah itu kami terima. Dan persyaratannya itu tidak, ini cuma kakak dengan ijazah TK, akte kelahiran seperti itu. Untuk penerimaan siswa-siswi baru, pihak sekolah lebih memprioritaskan anak Papua dan juga anak-anak yang tinggal dekat dengan zona penerimaan siswa-siswi baru. Masyarakat kami himbau kemarin
masyarakat, terutama UAP yang ada, itu yang kami utamakan. Dan mereka sudah pahami itu dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi mereka siap lebih awal untuk mereka yang dilayani, setelah itu baru non Papua. Dihimbau kepada orang tua yang tidak mendapatkan formulir dapat melakukan pendaftaran ke beberapa sekolah dasar yang berada di sekitar zona atau wilayah yang ada dalam Kota Manokwari. Jimmy Tabi, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Sion Sanggeng Manokwari Sabtu 2 Juli 2022 merayakan Hari Doa Syukur Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua yang diawali dengan pawai karnaval. Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Sion pada Sabtu 2 Juli kemarin merayakan Hari Doa Syukur Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua, diawali dengan pawai karnaval. Pawai karnaval yang mengambil start dari halaman gedung gereja GKI Sion Sanggeng dilepas oleh PHMJ urusan P2J dan Majelis Pendamping Part serta Ketua PHMJ Pendeta Maya Betaubun MTH. Melewati Jalan Ciliwung, Jalan Trikora, Jalan Yosudarso, masuk areal perkantoran, kemudian melewati Jalan Pahlawan dan finish di halaman gedung gereja GKI Sion Sanggeng. Pawai karnaval ini diselenggarakan dalam rangka Hari Doa Atukur Sekolah Minggu GKI Setanah Papua. Usai pawai karnaval dilanjutkan dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Maya Betaubun. Dalam refleksi firman Tuhan, Pendeta Maya Betaubun berpesan kepada anak-anak untuk takut akan Tuhan, sehingga berkat Tuhan selalu diperoleh. GKI di Tanah Papua, pesan firman Tuhan supaya anak-anak bisa berhasil, anak-anak bisa sukses, anak-anak disukai dan doa-doa dijawab. Anak-anak harus hidup takut akan Tuhan. Siapa mau sukses? Siapa mau berhasil? Siapa mau disukai orang? Siapa yang doanya mau dikabulkan Tuhan? Yang angkat tangan. Supaya semua dialami harus buat apa? Harus apa? Oke, turun tangan. Hari Doa Syukur Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua berlangsung di bawah sorotan tema Anak Melayani dan Mengasihi, serta subtema Anak Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua Bersekutu, Bersaksi, dan Melayani dengan Kasih kepada Allah dan sesama di dalam dunia bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ketua Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Sion Sanggeng, Teresia Beatrix Makabori berharap, melalui hari ulang tahun Anak Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua, anak-anak di Jemaat GKI Sion Sanggeng lebih giat dan taat dalam mengikuti sekolah minggu, serta dapat menjadi anak yang melayani dan mengasihi sesuai dengan tema Hari Doa Syukur Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua. Jadi kami mewakili seluruh pengasuh yang ada di Jemaat GKI Sion Sanggeng. Dengan adanya Hari Sekolah Minggu Tanah Papua ini, harapan kami anak-anak untuk terus lagi ingat akan sekolah minggu dan mau terus rajin datang sekolah minggu dan jadilah anak yang taat dan memuliakan nama Tuhan. Sesuai tema untuk tahun ini saling mengasihi. Jadi mari adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat GKI Sion Sanggeng maupun yang ada di seluruh Tanah Papua, mari kita saling mengasihi. Ibadah syukur Hari Doa Syukur Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua yang berlangsung di Jemaat Sion Sanggeng pada Sabtu 2 Juli lalu dimeriahkan dengan hadiah door prize dan pemotongan kue ulang tahun. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.